Selamat pagi omku semua. Kembali lagi di channel saya Ocha Channel. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan manfaat jangkrik alam dengan jangkrik biasa atau yang bisa kita sebut itu jangkrik kalung. Nah, nanti kita akan bahas tuntas gimana sih perbedaannya dari segi fisiknya, kemudian manfaatnya itu bagaimana, kemudian mana nih yang lebih baik untuk meraih batu kita, apakah jangkrik alam ataupun jangkrik biasa atau jangkrik kalung, seperti itu. Oke, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Baik, langsung saja kita bahas untuk perbedaan yang pertama itu dari segi fisik atau teksturnya. Nah, untuk jangkrik alam sendiri itu biasanya memiliki tekstur atau sisi permukaan kulitnya itu lebih halus dan dia memiliki badan yang lebih kecil dibandingkan dengan jangkrik biasa atau jangkrik kalung. Untuk jangkrik kalung sendiri itu justru biasanya memiliki tekstur permukaan kulit yang lebih keras serta badannya itu lebih besar. Seperti itu. Kemudian kenapa sih untuk jangkrik alam sendiri itu memiliki badan yang lebih kecil dibandingkan dengan jangkrik biasa atau jangkrik kalung. Nah, kita bisa lihat untuk dari segi kadar airnya itu jangkrik alam memiliki lebih sedikit kadar airnya dibandingkan dengan jangkrik kalung atau jangkrik biasa. Nah, kita bisa lihat pada saat kita mematahkan kaki jangkrik, pada saat kita mengasih makan burung kan kita pastinya menghilangkan kaki jangkrik. Nah, itu nanti kita bisa lihat untuk jangkrik alam sendiri itu lebih sedikit pada saat airnya keluar itu lebih sedikit. Tetapi untuk jangkrik yang biasa atau jangkrik kalung, pada saat kita patahkan kakinya itu pasti keluar air yang lebih banyak dibandingkan jangkrik uh, alam seperti itu. Jadi untuk manfaatnya pun nanti bakal beda. Nah, untuk saat ini yang kedua nanti kita akan bahas tentang manfaatnya seperti apa. Nah, yang kedua kita akan bahas bagaimana sih manfaat kedua jangkrik ini untuk murai batu kita. Apa sih perbedaannya seperti itu. Jadi untuk jangkrik alam sendiri biasanya digunakan untuk murai batu yang memiliki emosi itu rendah. Jadi karena jangkrik alam itu kadar airnya sedikit, kemudian dagingnya itu cukup tebal, dan pastinya memiliki kadar protein yang cukup tinggi pula. Jadi sifatnya itu mungkin lebih panas dibandingkan jangkrik biasa. Karena jangkrik biasa itu atau jangkrik kalung memiliki kadar air yang lebih tinggi, dagingnya pun menurut saya itu lebih sedikit dibandingkan jangkrik alam. Dan otomatis karena kadar airnya tinggi, otomatis panasnya itu tidak terlalu tinggi seperti jangkrik alam seperti itu. Nah, untuk jangkrik biasa biasanya digunakan untuk murai-murai yang memiliki overfighter atau memiliki emosi yang cukup tinggi. Jadi kita ngakalinnya itu strateginya ya pakai jangkrik biasa ataupun bisa juga menggunakan jangkrik alam. Tetapi untuk eh, meminimalisir emosinya naik itu lumayan agak susah. Paling kita pangkas aja sih jangkriknya mungkin dua-dua atau tiga-tiga itu udah cukup sih seperti itu. Nah, selain manfaat yang tadi saya sebutkan, sebenarnya kedua jangkrik ini sama-sama memiliki keutamaan yang sama, yaitu untuk apa? Untuk tenaga pada murai batu kita, seperti itu. Jadi, kita nggak usah pusing untuk memilih jangkrik alam atau jangkrik biasa itu nggak usah diambil pusing. Yang penting kita lihat dulu karakter murai batu kita itu seperti apa. Kalau misalkan over emosi atau emosinya gampang naik, ya udah kita kasih jangkrik biasa atau jangkrik kalung. Tapi kalau emosinya rendah dan susah untuk on, bisa kita coba kasih jangkrik alam. Nah, nanti kita evaluasi juga beberapa minggu kita coba kegantangan. Kalau emang kurang bagus, ya kita coba rubah lagi settingan jangkriknya seperti itu. Jadi semuanya itu tidak semerta-merta kita tahu nih jangkrik ini buat ini, jangkrik ini buat itu. Langsung kita coba tanpa evaluasi. Nah, itu menurut saya kurang tepat. Jadi semua hal harus dicoba dan nanti akan diadakan evaluasi untuk murai kita seperti itu. Jadi nanti murainya akan pas lah settingannya seperti itu. Kemudian yang terakhir, mana sih yang lebih bagus antara jangkrik alam dengan jangkrik biasa atau jangkrik kalung? Menurut saya kedua jangkrik itu sama-sama bagusnya, sama-sama performanya sama-sama bagus untuk murai batu kita. Seperti itu. Tinggal kita bagaimana memelihara jangkrik itu yang nantinya akan menjadi pakan murai batu kita seperti itu. Nah, jika kita biarkan jangkrik tersebut
pada saat kita beli di pasar semisal, terus kita langsung kasihkan ke burung murai batu kita tanpa kita kasih EF yang maksimal ke jangkriknya, sama aja zonk. Karena apa? Jangkrik yang di pasar itu setahu saya itu makanannya ya hanya daun-daun kering, dan juga biasanya tempat telur seperti itu di kerikiti itu kan menurut saya kurang tepat lah, kurang bagus untuk nutrisi pada murai batu kita. Nah, caranya gimana? Ya pada saat kita beli ke pasar, pada saat di rumah kita kasih dulu EF-EF untuk jangkrik kita. Seperti apa? Banyak. Cabai, ada juga daun pepaya, ada juga jahe, ada juga wortel, jagung, banyak. Dan itu kita pilih yang benar-benar F terbaik lah untuk jangkrik kita, agar nantinya pada saat kita kasih ke murai batu kita, murai kita itu sehat dan nantinya bisa nampil dengan maksimal. Seperti itu. Jadi untuk kedua jangkrik ini menurut saya sama-sama bagus. Jadi untuk omku semua nggak usah bingung, nggak usah pusing untuk memilih jangkrik mana yang lebih bagus, karena semua jangkrik itu bagus, tinggal kita eh, paskan lagi, kita cocokkan lagi dengan karakter murai batu kita, serta bagaimana kita merawat jangkrik tersebut agar menjadi jangkrik yang berkualitas untuk murai batu kita. Seperti itu. Nah, itu saja video singkat dari saya tentang perbedaan jangkrik biasa atau jangkrik kalung dengan jangkrik alam. Menurut saya perbedaannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak, karena juga menurut saya untuk kedua jangkrik tersebut sama-sama untuk tenaga pada murai batu kita. Jadi terima kasih buat temanku semua, tidak usah bingung. Sekian video dari saya. Salam konsisten dan telaten, salam satu hobi. Saya pamit undur diri, terima kasih.